Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus Masjid Al-Hikmah kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ini jadi orang Islam sangat beruntung. Ada saudara kita yang belum Allah berikan hidayah dalam Islam ini, dalam satu acara, bahkan di televisi itu ngiri itu loh. Ngirinya gimana? Orang Islam itu apa saja ada zikirnya. Memulai sesuatu ada zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Mengakhiri sesuatu ataupun mendapatkan kenikmatan ada zikirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Sesuatu yang kita tidak menginginkannya atau tidak menyukainya, la haula wala quwata illa billah atau masya Allah. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, pakai baju ada doanya. Tidak ada yang tidak ada zikirnya. Oleh karena itu Imam Ta'ilah pada hikmah yang kita mau kaji malam hari ini, yang buat kitab silakan dibuka halaman 40. Beliau mengingatkan, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu tinggalkan zikir. Jangan kamu tinggalkan zikir karena merasa tidak adanya hadirmu berserta Allah dalam zikir itu. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi rasanya hati kita ini belum hadir bersama dengan kalimat zikir kita itu. Mengucapkan subhanallah, hati tidak menggetarkan nama suci Allah. Mulut mengucapkan alhamdulillah, tapi hati belum mengucapkan segala puji bagi Allah. Lidah mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati belum menggetarkan Allah Maha Besar. Mulut mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita belum mentekadkan tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak itu wujud kecuali Allah. Sampai pun demikian adanya, la tatruk ayyuhal muridu al-dzikra, jangan kamu tinggalkan wahai murid akan zikir. Jangan tinggalkan zikir. Lalu harus bagaimana? Balazimhu, bahkan lazimkanlah olehmu akan zikir, tetapkanlah olehmu akan zikir, disiplinkan akan zikir, wa dawim alaihi, dan dawamkan, kontinyukan olehmu alaihi atas zikir. Jadi zikir itu bagaimanapun keadaan zikir kita, sampai pun zikir kita ini baru bisa cuman sekedar mulut, sekedar lidah, sekedar lisan, sekedar ucapan, tetap jangan tinggalkan zikir. Zikir itu salah satu daripada keistimewaan amalan umat Islam, yang sampai umat lain itu ada yang terus terang ngiri itu loh. Kok umat Islam enak banget, ada apa-apa ada zikirnya, lah kami ini tidak punya gitu loh. Zikirnya kadang-kadang yang cuman punya haleluya, ada yang cuman punya Om Swastiastu, yang lainnya belum ketemu, masa ngarang sendiri gitu. Nah ini para jamaah yang mulia, jangan tinggal zikir apapun itu, bahkan tetapkan zikir,
kontinyukan zikir, fa innahu aqrabut turuki ilallahi ta'ala. Fa innahu, kana sungguhnya zikir itu aqrabut turuki, paling dekatnya jalan-jalan ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Karena kalau orang itu ingin dekat dengan Allah, jalan yang paling dekat, bahasa sekarangnya jalan tol menuju Allah, adalah zikir. Kenapa zikir? Karena zikir adalah amalan yang tidak pernah dibatasi oleh Allah. Kalau sholat ada batasnya, bahkan ada yang diharamkan untuk sholat. Wanita-wanita haid haram sholat, betul? Kayak yang ada orang, betul? Bapak-bapak yang junub haram sholat, betul? Tuh. Ba'da subuh haram sholat sunnah. Sholat sunnah apa mutlak, atau ba'diyah subuh, ba'diyah asar, haram. Nah, tapi zikir itu amalan tanpa batas. Puasa juga ada batasnya. Walaupun kita ini termasuk orang yang begitu menikmati puasa, Idul Fitri tidak boleh puasa, haram. Idul Adha, hari tasyrik, tidak boleh puasa, haram. Tapi zikir, perintahnya saja, wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu sekalian sukses. Maka para jamaah yang mulia, tetapkan zikir, dawamkan, konjugkan zikir, fa innahu aqrabut turuqi ila Allah Ta'ala. Sungguh ia adalah paling dekatnya jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang sudah mulai dituntun berzikir, sudah mulai secara alamiah atau secara bahkan ibaratkan itu spontan, mau memulai apa-apa tidak pakai mikir, bismillahirrahmanirrahim. Selesai segala yang baik tidak pakai mikir, terucap alhamdulillah. Itu tanda-tanda orang itu sudah mulai ada ikatan, ada jalur, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih jauh dari Allah, tidak terucap kata itu, betul. Bahkan mau mengucap Allah itu malu, segan, malas. Kalaupun pingin mengucapkan diganti sama tergantung yang di atas. Yang di atas genteng, masih mending genteng, pas tikus bagaimana? Padahal dalam Quran jelas perintahnya, qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah. Langsung aja, kenapa? La ilaha illallah, qul huwallah, Allah. Tidak usah pakai yang di atas, yang maha kuasa dan sebagainya. Maka ketika orang sudah mulai berzikir, tanda dia sudah mulai ada jalur kedekatan dengan Allah. Yang kedua apa? Wa alamatun ala wujudi wilayatihi. Wa alamatun, dan alamat, tanda ala wujudi wilayatihi, atas adanya dekatnya Allah atau dekatnya hamba kepada Allah. Jadi para jamaah yang mulia, orang itu kalau sudah mulai terdorong berzikir, itu sudah tanda yang kalau kata orang Jerman ketok moto. Jelas kelihatan dalam mata kita itu dia ada unsur kedekatan dengan Allah. Bahkan kalau bahasa kitabnya wilayah, ada unsur kewalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Faman wufiqa lidzikri faqad utiya mansyural wilayati. Imam Syarqi menyatakan, faman, maka barang siapa orang utiya, faman, maka barang siapa orang wufiqa, yang memberikan taufik, yang lidzikri, untuk zikir, faqad utiya, maka sudah diberikan yaman mansyural wilayati, akan tebaran kewalian atau tebaran kedekatan dengan Allah.
Zikir itu adalah alamat adanya wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika orang sudah diberi zikir, berarti dia punya hubungan kewalian dengan Allah. Artinya Allah menjadi walinya dan dia pun menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan derajatnya masing-masing. Bahasa yang paling mudah dipahami, kalau orang sudah mulai berzikir, berarti dia sudah mulai punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Imam Asy'ari menyatakan, faman wuffiqa lidzikri faqad utiya mansur wilayati. Barang siapa orang yang diberikan taufik untuk berzikir, maka sungguh ia telah diberikan tebaran daripada wilayah atau kewalian atau kedekatan dan ketercintaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jamaah yang mulia, di sini ada kalimat wuffiqa, artinya diberi taufik. Apa itu taufik? Kalau di dalam kitab Ad-Da'watut Tamah diterangkan, taufik itu artinya khalqu qudratit ta'ah, penciptaan kemampuan melaksanakan ketaatan. Itu hanya Allah yang memberikannya. Makanya biasanya orang-orang yang pidato, terutama dari kalangan Nahdliyin, akan menutup pidatonya dengan kalimat bagaimana? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ada juga yang billahi taufik wal hidayah. Namun yang kemudian terbaru lagi dibuat, yaitu kalimatnya adalah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah adalah zat yang memberikan taufik kepada jalan yang paling lurus. Taufik. Para jamaah yang mulia, orang itu kalau sudah dapat taufik, maka amalan wujud. Ada orang baru dapat hidayah, ciri-cirinya dia sudah mulai punya pikiran-pikiran yang baik, punya rencana-rencana yang mulia, tapi kadang tidak wujud. Di Masjid Al-Hikmah sekarang jamaahnya makin ramai, ada ngajinya juga, alhamdulillah. Saya juga mau ikut, itu dapat hidayah orang itu. Tapi ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Dia belum dapat taufik. Udah dapat petunjuknya, taufik belum datang. Maka tidak wujud. Orang yang dapat taufik, dia bisa mewujudkan amal itu. Ini semua yang hadir ini orang-orang beruntung, diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun yang ngantuk-ngantuk tidak ada masalah, karena saking lelahnya. Lu lelah saja dibela-belain tetap hadir di masjid, sholat jamaah, bahkan 2 jamaah. Ini amalan kita di sini ngumpul ini, kita di sini lagi ngumpulin amal apa? Yang namanya Ihya'ul Isya'a ini, menghidupkan 2 waktu Isya. Isya ini maksudnya maghrib Isya, yang kita kumpulkan dalam satu amalan. Sholat jamaah maghrib, lanjut ngaji, jamaah Isya, zikir doa, baru kita pulang. Wah, ngumpul di sini. Orang yang ikut amalia seperti ini dimanapun adanya, itu orang-orang mujur betul, diberi oleh Allah taufik, padahal dia mungkin baru pulang kerja lelah. Kalau yang kerja, ya kan, saya tidak kerja tetap lelah juga. Coba orang nganggur di rumah, diam aja, lelah juga, betul nah? Tapi kemudian diberi Allah taufik. Nah, maka dari itu para jamaah yang mulia, pesan daripada Imam Tahilah pun juga diterangkan oleh Imam Syarqawi, fala tatrukhu, jangan kamu tinggalkan zikir. Li'adami hudurika, karena tidak adanya hadirmu, ay huduri qalbika, maksudnya hadirnya hatimu, ma'allahi, beserta dengan Allah, fi, di dalam zikir. Jangan kamu tinggalkan zikir karena merasa tidak ada hadirnya kamu, maksudnya tidak adanya hadirnya hatimu beserta dengan Allah di dalam zikir. Tidak apa-apa, proses. Yang penting ucapkan subhanallah
walaupun hati belum menggetarkan Allah Maha Suci. Yang penting ucapkan alhamdulillah walaupun pikiran kita belum memikirkan tentang bahwa Allah itu Maha Suci. Dapat Allah segala puji milik Allah. Yang penting ucapkan Allahu Akbar walaupun mungkin jiwa kita belum merasakan kebesaran Allah. Jangan tinggalkan zikir. Bi ankana mustaghilan bil wasasi, bi ankana dengan bahwa ada ya qalbu itu mustaghilan sibuk bil wasawisi dengan bisikan-bisikan as-syaitaniyat yang sifatnya setan, wal aghradi dan tujuan-tujuan ad-dunyawiyah yang sifatnya duniawiyah. Jadi walaupun hati kita masih berseliweran ya bisikan-bisikan setan, di hati kita masih banyak muncul tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah, tidak apa-apa, zikir jalan terus, jangan berhenti, jangan mau dibisikin percuma ente zikir, paling juga hatinya tidak hadir dalam zikir. Jangan dengarkan ucapan seperti itu, baik ucapan yang terdengar telinga dari manusia atau yang terdengar atau terasakan di dalam jiwa, itu bisikan setan. Jangan. Sebab apa? Li anna ghaflataka, karena sesungguhnya kelalaianmu, an wujudi dzikrihi, dari adanya zikir kepada Allah, bi antatrukau, dengan bahwa engkau meninggalkan zikir, itu asyaddu, lebih dahsyat atau lebih kuat, maksudnya kelalaian itu, min ghaflatika, daripada kelalaianmu, al hasilati, yang hasil fi wujudi dzikri, di dalam wujud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, orang kalau sudah mulai berzikir walaupun sekedar baru lisan atau ucapan, jangan berhenti berzikir karena alasan percuma saya zikir karena cuma lisan saja, hati belum berzikir. Jangan. Li anna ghaflatak an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri, karena sesungguhnya kelalaianmu dari adanya zikir kepada Allah, yaitu dengan kamu meninggalkan zikir sama sekali, itu lebih dahsyat, lebih berat daripada kelalaianmu yang hasil di dalam adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lugasnya, orang yang lidahnya sudah mengucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu jelas lebih baik daripada orang yang mulutnya tidak pernah mengucapkan kalimat itu sama sekali. Jangan kemudian mau kita diperdaya, percuma ente zikir cuman lidah doang kok. Tidak begitu. Sebab apa? Sebab kalau orang itu sudah tidak zikir sama sekali, itu tingkat kelalaiannya lebih dahsyat. Tingkat kelalaiannya itu berarti sudah sempurna dalam kelalaian. Na'udzubillah min dzalik. Li anna tarka dzikri, karena sesungguhnya meninggalkan zikir, fihi, di dalamnya, li anna tarka dzikri fihi bu'dun lillahi ta'ala bil qalbi, li anna tarka dzikri, karena sesungguhnya meninggalkan ingat kepada Allah, fihi, di dalam zikir, itu bu'dun, jauh, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bil qalbi, dengan hati, walisani, dan lisan. Lianna tarka dzikri fihi bu'dun anillahi ta'ala bil qalbi walisani, karena sesungguhnya meninggalkan zikir sama sekali, maksudnya itu adalah jauh dari Allah Ta'ala dengan hati dan lidah. Lidahnya jauh dari Allah, hatinya apalagi jauh dari Allah. Itu kalau kita tidak zikir sama sekali. Bila bidzikri, dengan berbeda zikir, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in ba'utta, jika jauh olehmu anhu, dari Allah, biqalbika, dengan hatimu, fa anta, maka bermula engkau itu qaribun, dekat, bilisanika, dengan lidahmu. Berbeda dengan orang yang zikir. Bagaimana orang yang berzikir?
Fa innaka in bauta bi qalbika fa anta qaribun bilisanika. Karena jika engkau itu berzikir, kalaupun itu kamu jauh dari Allah dengan hatimu, maka engkau adalah orang yang dekat dengan lidahmu. Para jamaah yang mulia, kita orang-orang awam, walaupun sekedar baru bisa mengucapkan kalimat zikir secara lisan, secara ucapan, secara dohiriah, tetap itu beruntung. Orang yang berzikir itu berarti orang yang punya kedekatan dengan Allah, walaupun mungkin baru dekat dengan mulut, dekat dengan lisan, dengan lidah, dengan ucapan, tapi tetap dikatakan qarib. Anta qaribun bilisanik, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah dengan lidahmu. Sementara orang yang tidak mau zikir sama sekali, dia jauh dari Allah, bu'dun alaihi ta'ala bil qalbi wal lisan, ia jauh dari Allah dengan hati dan lisannya. Lisannya saja sudah tidak punya kedekatan dengan Allah, apalagi hatinya. Maka para jamaah yang mulia, kita jangan sampai terpedaya sering ngeremehin orang yang beramal. Katanya dulu pernah ada orang yang mengadu kepada Buya Hamka. Buya, saya itu punya teman, dia itu sholat tapi dia jahat, sama tetangga tidak ada hormat, pokoknya orangnya itu reseh gitu. Percuma dong dia sholat gitu, ada orang kan gitu. Kata Buya Hamka, untung dia orang yang sholat. Coba kalau dia tidak sholat, mungkin tetangganya dimakan, begitu dong. Jadi karena dia sholat ada rem, ada ini pembatasan orang yang sholat. Jadi jeleknya, jahatnya itu masih ada rem. Coba tidak sholat, tambah bahaya gitu loh. Ada lagi yang ngadu, saya punya temen tuh sholat itu, tapi pakai roknya masih masih ini tinggi, pakai ini pewarna kuku, kuteknya tebel, percuma dong dia sholat. Kata beliau, kita itu justru harus ngajak dia terus membina diri agar terus bertambah imannya, bertambah keislamannya. Karena nanti kalau makin tinggi imannya, makin rendah itu roknya. Orang kalau imannya udah penuh, itu pakai baju irkha ilal asfal sampai nutup bawah, betul enggak? Itu nanti kuteknya makin tipis, sempurna imannya, bersih, tidak pakai kutek. Ini problem kita itu di situ. Bagaimana bisa ngajak saudara-saudara kita ini membina diri agar semakin bertambah imannya. Liyazdadu imanan ma imanihim, kata Qur'annya itu. Supaya beriman, bertambah iman mereka beserta dengan iman mereka yang sudah ada. Di situ problemnya. Yang paling menjadi PR kita tuh di situ, bagaimana bisa ngajak orang mendapatkan tambahan iman, mendapatkan taufik, sehingga nanti dia akan lebih baik amalnya. Kalau sekedar mencela, kita tidak bisa apa-apa, kecuali penguasa. Nah, kalau penguasa boleh punya aturan. Contohnya, kalau kita penguasa dan mutlak kekuasaannya dan dibenarkan secara hukumnya, gampang. Contoh, tinggal bikin peraturan. Setiap warga negara yang beragama Islam, yang sudah balik, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak mau sholat, maka ia tidak diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri maupun pegawai swasta. Wah, mantap nah kira-kira. Ada salah enggak kira-kira? Sholat. Kalau penguasa bisa lah, kita kan bukan penguasa, paling dakwah.
Nah, orang dakwah itu tidak bisa maksa. Dakwah itu cuma menyampaikan penjelasan. Wa ma'alika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menjelaskan dengan menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, itulah para jamaah yang mulia. Misalnya kita lagi ngaji begini, pulang ngaji di depan masjid lewat cewek-cewek pakai pakaian seronok, langsung neraka lo. Ya ndak jadi solusi, karena kan dia roknya tinggi itu sangat, imannya masih, kalau roknya masih tinggi imannya masih rendah, maka tinggikan imannya, roknya nanti akan menurun. Gitu kira-kira gitu. Itu masih suka pakai kotak tebel-tebel, itu karena imannya masih tipis. Kalau imannya makin tebel, kotaknya makin tipis. Imannya sempurna, hilang gitu. Problem kita di situ. Maka kadang-kadang ada orang menggugat, gimana itu hukumnya kalau ada penceramah minta dibayar? Bayar, saya bilang gitu. Minta bayarnya mahal, bayar kalau dia bisa menjamin yang dengerin ceramah dia dapat hidayah, bayar. Kenapa? Nilai hidayah itu lebih daripada dunia seisinya. Tapi pertanyaannya, apa ya dia bisa menjamin bahwa tiap orang yang dengar ceramah dia langsung dapat hidayah, dapat taufik? Benar, ada. Kalau ada, bayarin deh, tidak apa-apa. Karena nilai hidayah itu dunia sisinya tidak ada apa-apanya. Cuman siapa orang yang bisa menjamin? Nabi saja tak bisa kok. Nabi sendiri diingatkan Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, kamu tak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta sekalipun. Orang yang dicintai Nabi, Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Bagaimana yang lain? Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi yang model pakai model kayak tadi, menggugat. Baik kita menggugat apa namanya para pengurus masjid atau menggugat para ustadz atau para mubalik yang berdakwah. Karena dalam hal ini tidak ada transaksi jual beli ataupun ijarah, upah mengupah dan sebagainya. Para jamaah yang mulia, jadi zikir, walaupun hati kita ini belum berzikir, tapi ketika lisan kita sudah berzikir, itulah satu anugerah. Kalaupun kita masih jauh dengan hati, tapi dengan zikir kita berarti sudah mulai dekat dengan Allah dengan lisan. Fa'alaika an tadhkurallaha bihi, fa'alaika maka wajib atas man tadhkurakan bahwa berzikir oleh mawakan Allah bi dengan lisan. Wa in kana, dan walaupun ada qalbuka oleh hati itu gopilan lalai an hala dzikri, dalam keadaan berzikir. Jadi walaupun kita hatinya masih lalai, tapi lidahnya sudah mau berzikir, terus berzikir. Zikirlah dengan lidahmu. Kenapa? Karena walaupun kamu hatinya lalai pada saat berzikir, tapi kalau terus zikir, fa'asa ayyarfa'aka, maka semoga Allah mengangkat akan kau, ayyuraqi, maksudnya meninggikan ya Allah akan kau, min dzikrin, dari zikir, ma'wujudi goflatin, beserta adanya kelalaian, anil maula, dari Allah al maula, ila dzikrin, kepada zikir, ma'wujudi yaqadatin, beserta adanya kesadaran, ayat yaqudin, maksudnya sadar, lima, terhadap segala sesuatu, yunasibu, yang sesuai, ya mahadratu, akan hadiratnya Allah subhanahu, halnya maksudnya Allah, minal adabi, dari adab, wa adamil istighali, dan tiadanya sibuk, anhu, dari Allah, bi ghairi, dengan selain Allah. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita sudah mulai berzikir walaupun lisan, ada harapan. Nah, inilah yang dimaksud dengan carmuk, cari muka, atau apa istilah lainnya itu, mudahanah mungkin kalau dalam selain itu. Kita itu kalau mau cari muka di hadapan Allah. Kalau kita itu mau apa istilahnya itu mudahanah atau
bergaya biar kemudian kita diperhatikan, maka lakukan di depan Allah. Seperti kita ini zikir aja terus walaupun baru lidah, moga-moga nanti Allah lihat, terus kita dinaikkan derajatnya. Fa'asa ayyar fa'aka ayyuraqiyaka min dzikri maujudi goblatin, maka semoga Allah SWT angkat engkau, Allah tinggikan engkau dari zikir beserta adanya kelalaian, anil maula dari Allah al-maula, ila dzikrin maujudi jaqatatin, kepada zikir beserta adanya kesadaran. Alhamdulillah, lama-lama mulai nyetrum, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu kecuali Allah. Lama-lama kok jadi zikirnya itu bersatu antara lisan dan hati, lama-lama demikian. Tapi kalau orang belum memulai, kapan naiknya? Maka yang penting mulai. Para jemaah yang mulia, maka dari sini kita bisa ambil hikmah dari pelajaran atau motivasi yang dulu kita sering dengar dari salah seorang guru kita, yaitu Kiai Abdul Hakim Nastiar Agim, 3M. Dalam segala hal yang baik itu 3M. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Kan gitu. Kita disuruh zikir, udah mulai aja zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai aja zikir. Kecuali di tempat-tempat yang kita tidak patut berzikir lisan, di dalam kamar mandi, di toilet, ya zikirnya dalam hati. Di luar itu silakan. Harapannya nanti kita diangkat oleh Allah dari zikir yang tadinya lalai kepada zikir yang kemudian sadar kita sedang berzikir, sehingga amaliyah kita sesuai dengan apa yang kita sedang ucapkan dengan lidah, dengan lisan itu, yaitu berupa apa? Adab. Kita sedang berzikir, menyebut nama Allah di hadapan Allah. Kalau bisa kita merasa sedang apa? Sedang dipandang oleh Allah, atau kita memandang Allah. Itu dia yang ihsan, antak budawakana katarah. Kamu menyembah kepada Allah, ibadah kaudah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun taru, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya ia melihatmu. Begitu. Kita udah mulai bersikap dengan lebih baik. Yang tadinya itu zikirnya itu setengah-setengah ya, kayak malas-malasan gitu. Sekarang udah mulai jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba bareng-bareng. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah mulai terang kan? Tadinya kan zikirnya malaikat bingung nyatetnya tuh. Malaikat sampai gini. Oh, foto jadi ya, memang sih Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hatinya sedang zikir apa. Tapi kan itu kurang beradab, kayak malas-malesan gitu loh. Ya, teguh sekarang tuh serius ini depan apa gini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu. Kemudian wa adam listiwali anu biri, dan kemudian apa? Diangkat menjadi tidak ada sibuk menjauh dari Allah dengan yang lainnya, fokus. Ketika berzikir itu udah menjadi orang yang nyambung kepada Allah. Ibarat nelpon connect. Kenapa sih kita kalau nelpon kok jadi lelah, hampa, kecewa, tidak nyambung kan gitu? Tulalit. Coba kalau nyambung. Itu orang yang lihat kayak orang gila. Tertawa sendiri, marah sendiri, kan gitu.
Kadang berlama-lama di kamar sendiri kok ngobrol lama banget. Itu kan begitu orang kalau udah nyambung itu. Orang berzikir juga sama, kalau udah nyambung Pak, yang ngeliatin kadang lama banget tuh udah berhenti. Cuma ndak capek. Nah, katanya dia belum tahu dia itu. Lain urusan. Jadi para jamaah yang mulia, termasuk nanti kita akan sampai pelajarannya, paling tidak kita tahu ada riwayat orang-orang yang dalam hal zikir, di antara zikirnya itu adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ada orang yang bisa hatam Quran dalam sebulan sekali hatam. Alhamdulillah. Itu yang program Bandewan Jus itu. Ada yang bisa hatam setiap pekan. Ada yang bisa hatam setiap 3 hari. Ada orang yang bisa hatam Quran tiap hari. Ada orang yang hatam Quran dalam sehari 2 kali. Ada orang yang hatam Quran dalam sehari itu 4 kali. Bahkan ada riwayat yang paling kita mungkin puyeng mikirinya, hatam Quran dalam sehari 8 kali. Itu kalau kami di Rumit membaca kitab yang disusun oleh Al-Habib Abdul Haddad, yaitu kitab Nasihat Diniyah. Ada di antara hamba Allah, waliullah, tiap hari bisa hatam Quran 8 kali. Gimana coba itu? Ya tentu bingung kalau kita, karena ini sudah amalan ruhiyah, bukan amalan dohiriyah basyariyah. Jadi ruhnya yang beramal, dan badannya cuma ngikut, maka tidak ada capeknya. Sudah tidak ada yang ta'abul basyariyah. Beda dengan kita, makanya moga-moga kita sampai kepada amaliyah ruhiyah. Kalau amaliyah bagaimana sih contohnya? Dari kita tadi sholat mari berjamaah, zikir doa, ba'diyah, ngaji, sampai kita itu sholat isya berjamaah, zikir doa sampai pulang, tidak ada capeknya. Kayaknya ngalir begitu saja, tiba-tiba sudah selesai amaliyahnya, pulang kembali ke keluarga dengan badan ringan. Tapi kalau amaliyahnya belum sampai ruh, yakin capeknya tidak ketulungan. Betul? Betul. Capek. Kenapa? Karena yang datang ke masjid itu baru badan, ruhnya masih kemana-mana. Kita narik ruhnya balik itu capek banget tuh. Sholat aja ruhnya pergi-pergi melulu, lolos lagi, tarik lagi gitu. Tahu-tahu assalamualaikum, untung jamaah, coba sendiri, bingung gitu itu. Nah, namun insya Allah pada waktunya kita beruntung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala amaliyah sampai pada tingkatan ruhiyah itu. Jadi yang beramal itu ruhnya, jasad ngikut, maka tidak ada rasa capek karena nikmat. Tapi kalau kebanyakan orang yang beramal baru jasad, itu pun maksa, ruhnya masih belum, nah makanya capek. Tapi biar demikian jalani, jangan percuma dong Pak Ustaz, kalau begitu mending begitu udah diamalkan. Tertipu kan tadi dikatakan, kalaupun belum bisa zikir dengan hati, zikirlah dengan lisan, dengan lidah. Betul? Walaupun hati kita masih jauh dari Allah, yang penting lidah kita dekat dengan Allah. Termasuk masalah beramal yang lainnya pada umumnya, namanya orang beramal tau'an au karhan, baik secara taat sukarela ataupun dengan terpaksa. Nah, namun kalau kita mau menjalani, insya Allah akan ada proses dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zikir dengan lalai diangkat kepada zikir dengan sadar. Wa min dzikrin, dan dari zikir mawujudi yaqadatin, beserta adanya kesadaran, ila dzikrin, kepada zikir mawujudi hudurin, beserta adanya, ila dzikrin, kepada zikir mawujudi hudurin, beserta adanya hudur, beserta hadirnya hati kepada Allah. Biatulah dengan bawa masuk al-qulbul hati hadrat Rabbi, akan hadirat Rabb Allah Subhanahu Wa Taala.
fayuraqiba lalu mengawasi ya qalbuhu akan ar-rabb hala dzikrihi di dalam keadaan zikirnya, di dalam hala dzikri dalam keadaan zikirnya kepada Allah, wala yaghula dan tidak lalai anhu dari Allah. Alhamdulillah, kalau kita terus berzikir, Allah angkat zikir kita dari zikir yang berserta lalai kepada zikir yang disertai dengan adanya kesadaran, dan dari zikir dengan adanya kesadaran kepada zikir bersama dengan adanya hadir masuk hati kita ke hadirat Rabb Allah Subhanahu wa taala, fayuraqibahu ala dzikri, maka kemudian hati kita itu muraqabah, mengawasi atau menghadap kepada Allah, dan kemudian kita mengawasi Allah dalam arti apa? Senantiasa kita bertanya, kiranya apakah Allah sudah ridho ataukah Allah masih murka kepada kita? Itu di situ mulai terasakan kalau kita zikirnya udah diangkat oleh Allah dari zikir yang sadar kepada zikir kepada adanya hudur, dan tidak lalai lagi, kerasa betul ucapannya subhanallah, terasa masusi Allahnya itu. Allah, alhamdulillah, terasa segala puji milik Allah, dan seterusnya. Wa min dzikrin, dan dari zikir mawujud hudurin beserta adanya hadirnya hati, ila dzikrin kepada zikir ma'wujudi ghaibatin beserta adanya gaib atau menjauh, amma dari segala sesuatu siwal madkuri selain daripada yang dizikiri atau yang diingat, yang disebut. Wa dan bermula ia madkur itu Allahu Allah, dari zikir beserta adanya hadirnya hati diangkat oleh Allah kepada zikir beserta gaibnya dari apapun selain yang dizikiri, yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, biayabna dengan bahwa fana, dengan bahwa fana ia zakir atau yang berzikir, hatta ani dzikri, sampai dari zikirnya, wayasira lalu jadi ya dzakir itu ya rujuk keluar, ya dzakir minhu dari dzakir dzikir min ghairi qasdin, dari tanpa maksud. Para jamaah yang mulia, orang kalau udah zikirnya naik nanti sampai pada tingkatan zikir beserta jauh dari apapun selain daripada yang dizikiri, yaitu fokus hanya kepada Allah dan Allah, sehingga dia itu fana, dia sirna dari zikirnya sendiri, sampai akan keluarlah nanti zikir dari dirinya tanpa ada maksud. Jadi zikir itu sudah menjadi nafasnya, otomatis memulai langsung, tidak pakai mikir, terucap bismillah, kemudian mengakhiri yang baik terucap alhamdulillah, melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah, itu udah tidak pakai mikir lagi, itu udah biwari kostin dengan tanpa maksud, ibarat udah menjadi nafas hidupnya. Dan dalam kondisi seperti ini pada jamaah yang mulia, wahina idin, dan pada waktu itu yakunu jadi al-haq wal haq, itu lisanau, lidahnya atau lisannya, abad alladhi yang tiku, yang mengucapkan ya abad bihi, dengannya, dengan lisan. Orang kalau sudah demikian adanya berzikir, sudah tidak pakai mikir lagi, sudah merupakan seperti bernafas saja berzikir itu, maka Allah bisa memberikan kepadanya anugerah bahwa ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat, maka Allah lah yang menjadi lidahnya itu, sehingga kemudian ucapannya itu begitu mengena atau begitu berpengaruh, dan itu telah banyak Allah tunjukkan. Namun dengan catatan kita harus pahami, yang hebat Allah, bukan makhluknya. Contoh, dulu pernah ada mubalik luar biasa, kalau bicara membuat semua orang terpana, kayak terhipnotis. Namanya siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Betul,
Wah, luar biasa. Zaman saya kecil itu tiap pagi radio menyiarkan ceramahnya, Masya Allah. Padahal ceramah itu dibuat di studio, itu kan semacam kayak action aja tuh, tapi luar biasa. Walau pengajian tabligh akbar yang datang bisa sampai 1 juta, sehingga terkenal menjadi seorang mubalik 1 juta umat, luar biasa. Kemudian muncul lagi siapa setelah itu? Belum itu ada lagi. Ada A'agim, pernah juga pengajian di Istiqlal itu, Masya Allah. Itu juga pernah, radio juga menyiarkannya. Terus muncul lagi Ustadz Somad. Sekarang muncul lagi nih mubalighah syarifah, namanya Ustadzah Halimah Al-Idrus. Orangnya ndak mau difoto, ndak mau di video, ndak mau ditambahkan di media sosial, tapi dakwahnya Masya Allah. Pernah mengadakan pengajian di Istora Senayan penuh jamaahnya. Ini hari ini ada kajian di Masjid Al-Kausar Bila Dagu, yang saya juga ada jadwal di sana. Itu juga penuh jamaahnya, 5.000 jamaah datang. Itu kalimat yang diucap sebetulnya sama, tapi pengaruhnya beda. Sebab apa? Lidahnya sedang diberikan kekuatan lidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi ini juga cobaan. Jangan pernah ada manusia mau saya hebat, dicabut, tidak bisa apa-apa lagi. Karena yang hebat hanya Allah. Maka ketika dia lupa diri, Allah cabut anugerahnya, ia takkan bisa sampai kepada anugerah yang dia sampai. Karena itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yasha Allahu yakun wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, tapi apa yang tidak kehendaki takkan pernah jadi. Nah, moga-moga nanti kita juga mendapatkan bagian daripada masyiatullah yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum